Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya tes warteg untuk menghadapi psikotes di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Namun sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk mendukung kakak dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya, di mana kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan tes warteg. Jadi, tes warteg adalah sebuah tes psikologi yang pertama kali dibuat oleh Kruger dan Sender dari University of Leipzig. Selanjutnya, tes ini dikembangkan oleh Erich Warteg dan kemudian oleh Marian Kinget. Tujuan dari tes warteg ini adalah mengeksplorasi atau meneliti karakter pribadi seseorang, terutama dalam hal emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, dan reality function yang dimiliki oleh setiap orang, namun dengan intensitas dan intoleransi yang berbeda. Nah, jadi contoh soal warteg seperti ini teman-teman. Kalian disuruh untuk menyempurnakan gambar sebagai berikut yang terdiri dari 8 kotak ya. Tulislah urutan gambar yang Anda selesaikan terlebih dahulu. Dalam kurung tulis nomor urutan di luar kotak putih. Dari seluruh gambar, mana gambar yang paling Anda sukai dan jelaskan mengapa. Dari seluruh gambar, mana gambar yang paling tidak Anda sukai dan jelaskan mengapa. Dari seluruh gambar, mana gambar yang paling mudah Anda selesaikan? Dan yang terakhir, dari seluruh gambar, mana gambar yang paling sulit Anda selesaikan? Keterangan. Untuk instruksi nomor 2, nomor urut harus ditulis di luar kotak putih. Berarti harus ditulis di sini ya teman-teman ya, untuk nomor urut pengerjaan. Kemudian untuk instruksi nomor 3 dan nomor 4, Anda hanya boleh menyebut satu gambar saja. Kita masuk ke nomor 3, yaitu gambar yang paling disukai satu kolom, kemudian gambar yang tidak disukai satu kolom ya. Kemudian untuk instruksi nomor 5 dan 6, jawaban Anda boleh sama dengan pilihan instruksi nomor 3 dan nomor 4. Jadi boleh ya teman-teman ya untuk menjawab yang paling Anda sulit dalam menggambar, yang paling mudah dalam menggambar, itu boleh sama dari nomor 3 dan 4 ya untuk instruksinya. Jadi seperti itu teman-teman, ada 8 kotak yang harus kalian lengkapi gambarnya. Nah, kemudian teman-teman, tips memaksimalkan poin dalam tes warteg. Jadi begini ya teman-teman ya, kalian kalau diberikan soal seperti ini harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Dan konsep ini kakak ambil dari buku bedah konsep lolos psikotes di sekolah kedinasan. Jadi silakan kalian bisa untuk membeli buku ini dengan mampir di etalase profil TikTok @putraperhubungan ya, karena buku ini sangat lengkap sekali, bisa untuk CPNS, penerimaan BUMN, TNI, Polri, bahkan sekolah kedinasan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ikutilah instruksi yang diberikan. Tidak mengikuti instruksi menunjukkan Anda adalah orang yang tidak mampu mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan kerja. Jadi instruksi-instruksi yang tadi kakak sampaikan harus dilakukan secara benar-benar teman-teman ya. Jadi kalau kalian disuruh menulis urutan gambar yang paling mudah sampai yang paling sulit ditulis, kalian harus menulisnya di luar kotak yang 8 tadi. Kemudian jangan ragu-ragu dalam menggambar, karena hal ini menandakan Anda adalah orang yang peragu dan tidak bisa mengambil keputusan dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu sering menghapus gambar. Ini menandakan Anda tidak bisa membuat perencanaan matang sebelum bertindak. Yang keempat, usahakan lembar Anda tetap bersih dan rapi. Lembar yang kotor dan lecek menandakan Anda orang yang ceroboh dan kurang berhati-hati dalam beraktivitas. Kemudian yang kelima, buatlah garis yang lembut untuk goresan objek yang memang membutuhkan garis lembut. Menggores garis yang kuat dan tegas untuk objek tersebut menandakan Anda orang yang keras kepala dan susah menerima masukan orang lain. Kemudian yang keenam, buatlah garis yang tegas untuk goresan objek yang memang membutuhkan garis yang tegas.
Jika Anda menggaris terlalu tipis untuk objek tersebut, menandakan Anda orang yang kurang percaya diri dalam bertindak atau dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketujuh, tes warteg terdiri dari 8 kotak yang diantaranya berupa garis lengkung dan garis lurus. Kreatiflah dalam menggambar dan jangan monoton. Kedelapan, hasil gambar Anda juga menunjukkan tingkat kecerdasan otak Anda. Jika Anda menggambar objek yang sifatnya umum, maka ini menandakan kecerdasan Anda berada pada level rata-rata. Begitu juga sebaliknya, jika Anda menggambar di luar dari ekspektasi, maka kecerdasan Anda tergolong tinggi. Kemudian yang kesembilan, buatlah objek secara proporsional. Jangan terlalu biasa dan jangan terlalu imajinatif. Terlalu biasa menunjukkan Anda adalah orang yang kurang kreatif dan kurang memiliki visi ke depan. Terlalu imajinatif menunjukkan Anda adalah orang yang kurang realistis dan kurang bisa melihat kenyataan. 10. Jangan mengulang-ulang garis. Karena orang yang suka mengulang-ulang garis menunjukkan pribadi yang memiliki kecemasan berlebih. Yang ke-11, buatlah nomor urutan yang tidak terlalu urut dan tidak terlalu acak. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam hal pengerjaan menandakan Anda orang yang terlalu kaku. Dan dari pengerjaan 5, 7, 6, 8, 3, 2, 4, 1 terlalu kreatif dan breaking the law. Artinya Anda selalu melanggar peraturan. Jadi seperti itu ya. Kemudian nomor 12, sebaiknya tidak menyelesaikan dulu kotak 1, 2, 7, 8. Kemudian 3, 4, 5, 6 karena tidak dianggap kurang peka terhadap dunia luar. Dan nomor 13, sebaiknya tidak menyelesaikan dulu nomor 5 karena menunjukkan orientasi yang kurang baik atau negatif. Nomor 14, sebaiknya tidak mendahulukan nomor 7 karena akan tampak sedikit aneh. Kebanyakan orang menggambar bunga dan pernak-pernik. Jadi di sini urutannya ya teman-teman ya, kita bisa coret ya. Nah sebentar, kakak siapkan dulu untuk pulpennya. Oke, jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8. Jadi nomor-nomor ini haruslah kalian ketahui ya teman-teman ya, supaya tidak menyelesaikan dulu yang nomor 5. Ini jangan dulu diselesaikan ya. Kemudian tidak mendahulukan nomor 7. Nomor 7 ini ya, karena akan tampak sedikit aneh. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nomor 15, sebaiknya tidak menyelesaikan dulu kotak 1, 2, 7, 8, 3, 4, 5, 6. Kita ulangi ya. Berarti nomor 1 jangan, nomor 2 jangan, 7, 8 jangan dulu. Ya. Kemudian 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ya, itu bersifat acak ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dalam menggambar. Konsep ini kalian harus tahu urutannya ya. Kemudian kita masuk nomor 16, Anda diminta melengkapi 8 gambar. Gambar 3, 4, 5, 6, 3, kemudian 4, 5, 6 adalah gambar yang lurus ya. Sedangkan dari gambar di luar itu 1, 2, 7, 8 adalah gambar yang lengkung. Untuk garis lengkung, gambarlah dengan benda hidup. Sedangkan untuk garis lurus, gambarlah benda mati. Nah ini ya, konsepnya harus kalian ketahui. Tes warteg itu tidak menilai bagus atau tidaknya gambar Anda. Yang terpenting jelas jenis gambarnya. 18, hindari menggambar yang cenderung berdampak negatif atau bermakna negatif. Contohnya menggambar rokok, pistol ya. Dan yang terakhir, kerjakan mulai dari kotak 3, 8, 2, 7, 1, 4, 5, 6. Jadi bisa kakak berikan rekomendasi untuk menggambar ya, sesuai dengan urutan yang benar adalah nomor 3 dulu ya. Ini kan garis lurus, kalian harus menggambar benda mati ya. Kemudian nomor 8 ini melengkung, garisnya kalian bisa gambar dengan objek hidup ya. Kemudian nomor 3 di kotak nomor 2
Kemudian nomor 4 adalah kotak nomor 7, nomor 5 adalah kotak nomor 1, nomor 6 adalah kotak nomor 4, nomor 7 adalah kotak nomor 5, dan nomor 8 adalah kotak nomor 7. Jadi seperti inilah teman-teman urutan dalam pengerjaan tes warteg. Dan apa yang kakak sampaikan ini berdasarkan dari buku bedah konsep lolos psikotes di sekolah kedinasan. Jadi silakan untuk pemesanan kalian bisa check out di profile etalase @tiktok Putra Perhubungan. Harganya cukup terjangkau teman-teman ya, ini harganya cukup terjangkau dan bukunya sangat tebal sekali. Memiliki banyak bank soal yang sangat-sangat berguna untuk kalian. Buku ini bisa banget digunakan untuk CPNS, penerimaan BUMN, TNI, Polri, atau bahkan untuk sekolah kedinasan ya teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi? Silakan kalian bisa ya untuk memiliki yang namanya buku bedah konsep psikotes dengan cara pemesanan di etalase profil TikTok @putraperhubungan atau DM via Instagram @putraperhubungan. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.